Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya hadirin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram ila abahi abaina ummatin wa jadadina jaddatina wa qurbatina wa ahli baitina wa sayyidina mu'allimina. Khususan ila rahim mu'allimin hadal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah yang berlahum junubahum iskibah jannah syai'ul lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada halaman 36 ya. Halaman 36. Dari atas baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dari Ibnu Najjar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bi ulumih fid darain amin. Wa Ibnu Najjar, dan telah meriwayatkan Ibnu Najjar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kana, telah ada, iman kana qablakum, pada seseorang yang ada terjadi sebelum kamu, rajulun, seorang laki-laki, yati waqrata irin, mendatangi sarang burung. Sarang burung. Jadi orang laki-laki itu suka ngedek burung. Kalau zaman kita dulu ngedek gitu burung. Nah, burung nih di mana sarangnya nih? Udah nelor belum nih? Ah, itu kerjaannya tukang nyari burung. Ya, ada dulu di sini juga yang gitu, kerjaannya nyari burung. Ya, burung tilang, burung manyar. Ya, kerjanya di burung. Banyak kan burung tilang tuh yang sarangnya ya. Dia indek tuh. Dia lihat baru bertelur, kemudian kapan netesnya, kapan ya bisa diambil tuh. Yati wakrata irin, mendatangi sarang burung. Kullama aproh yahuju parkhaihu,
kulama afroho manakala sudah netes. Nah, udah netes nih. Burung itu sudah netes. Sudah apa anaknya sudah punya anak gitu. Anaknya udah netes. Ya khuju parfai. Dia ambil tuh anaknya. Ya. Dia ambil anaknya. Pasaka maka mengadu zalika ta'iru burung itu ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Bisa ngadu burung. Jangan sembarangan sama hewan-hewan. Semuanya makhluk Allah. Ada tujuannya Allah ciptakan dan bisa bicara. Ya. Bisa bicara dengan bahasanya masing-masing. Jangan kira burung itu bersiul tanpa ada arti. Ternyata bersiul mereka adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ayam. Ayam zikir. Bangunin kita ayam jago tuh tengah malam. Udah jam 1, jam 2, jam 3. Apa namanya? Kukuruyuk. Kukuruyuk. Dia itu bangunin kita sebetulnya. Yang lagi pada bangun, yang lagi pada tidur, bangun. Ya, sebab apa? Ayam itu bisa melihat malaikat. Ayam itu bisa melihat malaikat walaupun dia kotok. Nggak kotok. Nggak bisa ngeliat kan kalau malam tuh. Malam nggak bisa ngeliat. Ayam tuh kalau udah mulai maghrib bisa lantar luntur apa jadi tabrak tuh jalannya. Udah gelap. Kotok. Ayam kotok. Sehingga ayam disebut juga kotok. Kotorannya disebut tai kotok tuh. Ayam tuh kalau malam dia suka bangunin kita. Ini makhluk lain masih kasih sayang kepada kita. Allah ciptakan juga burung. Burung itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ma yaf'alu bihi, apa yang dilakukan oleh laki-laki itu dengan dia. Yaitu kalau dia bertelur, netes anaknya dicolong sama anak laki-laki. Ngadu tuh burung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini hadis cerita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka mewahyukan Allah ta'ala kepada burung itu. Apa yang diwahyukan Allah kepada burung itu? In ada likuhu. Maka kalau dia balik tuh laki-laki melakukan kayak gitu lagi, nanti saya binasakan laki-laki itu. Bilang siapa? Bilang Allah. Jadi nanti tuh kalau burung laki-laki itu balik lagi ganggu kamu lagi, nanti saya binasakan dia. Siapa? Laki-laki itu akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. In ada fasa'uhlikuhu, maka bila mana dia itu kembali lagi melakukan itu, akan kubinasakan. Falamma aproho, maka tatkala burung itu bertelur lagi, telurnya sampai netes lagi, netes jadi anaknya sudah mulai ya hidup normal, kharaja dzalika rajul, keluar lagi tuh laki-laki yang tadi
kama kana yakhruju, sebagaimana dia lakukan keluar dia dari rumahnya untuk mengambil anak burung tadi lagi. Dia mencari sarang burung tadi lagi. Jadi kalau dia menelur dapat anak, anaknya netes, dicolongin mulu sama orang laki-laki berkali-kali. Maka tiba-tiba burung itu ngadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, nanti kalau memang dia lakukan lagi akan kubinasakan melalui wahyunya Allah kepada burung. Nah, berarti Allah sudah ada janji akan membinasakan dia. Itu si laki-laki itu. Tiba-tiba kembali lagi tuh laki-laki akan mengambil anak burung tadi. Falamma kana fi tariqil qaryati laqiyahu sa'ilun. Maka ketika si laki-laki itu jalan menuju untuk mengambil anak burung tadi, di tengah jalan dia ketemu dengan seorang minta-minta, pengemis. Dia ketemu dengan pengemis. Dia ketemu dengan pengemis, fa'atahu rogiban kana ma'ahu yataqazzahu. Fa'atahu, maka dia memberi kepada pengemis itu yang sedang minta-minta kepada si laki-laki tadi rogiban, satu potong roti. Satu potong roti dikasih tuh sama laki-laki. Padahal karena mahu yatagazzahu, dia yang ada punya itu buat persiapan dia buat makan sarapan. Tapi ketemu dengan pengemis, minta dikasih sama dia tuh roti. Dikasih roti tuh pengemis, dikasih roti mau. Zaman sekarang mah jarang yang mau dikasih roti, maunya duit. Sekarang maunya duit aja duit gitu. Dan kemudian begitu dikasih roti, padahal buat persiapan dia makan, dia kasih itu kepada pengemis tadi. Summa mado, kemudian berlalu dia jalan, hatta atal waqara, sampai datang dia ke tempat sarang burung tadi. Sampai ke tempat sarang burung tadi, rupanya dia ngambil burung ini pakai tangga, pakai bawa tangga dia, sebab kan tinggi tuh di pohon. Fawadoa sulamahu, maka dia letakkan tangganya, summa so'ida, kemudian dia naik tangga. Bahadal parhaini, maka dia ambil tuh 2 ekor anak burung tadi. Diambil sama siapa? Laki-laki tadi. Ini biar ingat nih ceritanya nih, sebolak-balik ya. Bolak-balik nih. Ya, sebolak-balik nih cerita ini. Ada tukang memburu anak burung. Ya. Summa so'ida, kemudian dia naik tuh ba'akhajal farhaini, dia ambil tuh 2 anak burung. Wa abawahuma yanzurani ilaihi, sedangkan ibu bapaknya tuh burung lagi ngeliatin. Nah, anak gua diambil, dia nggak bisa ngelawan burung, bisa ngelawan sama laki-laki nggak bisa. Dia liatin dari jauh, anaknya diambil lah gitu sama si laki-laki. Ya, walaupun niatnya bagus, mau apa, tapi kan dia nggak senang. Coba bagaimana ibu kalau punya anak diculik, ya pasti kita marah. Burung juga begitu,
burung juga begitu. Ini ada nih kayaknya tak dari dulu nih waktu muda nih ya. Juga ambil anak burung, burung tilang. Ini Cimaput juga kadang-kadang pernah nih kali ini. Ya, iya, senang waktu masih anak-anak kita dulu. Masih itu ambil anak burung. Nah ini orang udah gede lagi nih bocahnya nih. Ya, diambil tuh anak burung bawahuma yanzurani. Sedangkan kedua ibu bapaknya melihat anaknya lagi diambil oleh seorang laki-laki tadi. Faqala, maka berkata kedua ibu bapaknya, berkata di sini berdoa. Rabbana innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Tuhan kami, innaka bahwasanya Engkau ya Allah la tukhliful mi'ad, tidak pernah menyalahi janji. Wa qad wa'adtana, dan sungguh Tuhan Allah telah berjanji kepada kami, annaka bahwasanya Engkau ya Allah tuhliku hada, akan membinasakan laki-laki ini ija ada, apabila dia kembali lagi ngambil anakku. Ya, dulu kan janji Allah kepada saya, itu laki-laki kalau memang dia balik lagi akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tuh laki-laki. Ya, idan ada, apabila dia balik lagi, wa qad ada, dan sungguh dia telah kembali. Ya, bahaja farhaina, maka dia mengambil dua anakku itu yang masih kecil-kecil, walam tuhlikhu, sedangkan Engkau ya Allah tidak membinasakan dia. Kenapa dia dibiarin aja? Nggak dibinasakan itu. Dulu janji Allah kalau dia balik lagi akan kubinasakan, kata Allah. Tetapi begitu dia balik nggak dibinasakan tuh laki-laki, aman aja. Dia masang tangga, dia ngambil tuh. Dia ngambil apa? Anaknya. Kan sedih tuh dia lihat anaknya diambil oleh tuh laki-laki, diculik sama dia. Sedih. Kenapa nggak dibinasakan oleh Allah Ta'ala? Ya, walam tuhliku, sedangkan dia tidak dibinasakan oleh Allah. Fa'auhallahu ilaihima, maka mewahyukan lagi Allah Ta'ala ilaihima kepada kedua ya ibu bapaknya itu si burung. Ya, diwahyukan lagi kepada dia. Fa'auhallahu ilaihima, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada kedua ibu bapaknya tadi, alam ta'lama, apakah kamu tidak tahu? Ya, alam ta'lama, apakah kamu nggak tahu wahai burung? Ya, jadi burung juga rupanya ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hubungannya dekat. Begitu. Apa? Inilah uhliku ahadan tasaddaqa, bahwasanya aku tidak sekali-kali membinasakan seseorang yang suka sedekah fi yaumihi, pada hari itu. Binasakan dengan apa? Ya, bimaitatin su'in, bimaitati su'in, dengan kematian su'ul khotimah, kematian diakhiri dengan kejelekan, yaitu dengan dibinasakan oleh Allah, dimatikan su'ul khotimah. Kenapa? Selagi dia sedekah pada hari itu tidak akan mati su'ul khotimah. Nah, walaupun dia kerja lagi nyolong, begitu. Nah, apa sedekahnya?
bagi roti tuh. Ya, karena sodako sekedar bagi roti tadi. Siapa yang dibagi sama dia? Pengemis, minta-minta. Apalagi ini ntar sodako banyak di sini, ada timus segala macam. Musul khotimah itu. Ya, jadi hari ini mas sekalian, tiap hari kita kudu sodako. Ya, sodako. Sampai kita membagi uang kepada istri, niatin sodako. Niatin sodako. Bagi uang sama istri nih, anak minta jajan, niatin sodako. Ya, supaya kita meninggal dunia husnul khotimah dengan berkah sodako yang kita keluarkan. Tuh, kenapa tadi tidak dibinasakan untuk laki-laki? Sebab sodakohnya. Dengan hanya sepotong roti. Ini saya ulang-ulang biar ingat di cerita ini nih. Hikmah daripada sodako. Begitu juga ya ibu-ibu niatin sodako. Ya, bekerja di rumah. Ya, memberi kepada masakin, keluarga. Itu niatin untuk sodako. Sodako pada keluarga, sodako buat itu. Apalagi kalau ada pengemis, jangan dihina. Kalau mau bagi, jangan diusir, jangan dibentak. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang yang minta ke tempat kita, jangan sekali-kali diusir. Sebab kadang-kadang itu mungkin utusan Allah suruh datang ke rumah kita. Ya mau bagi-bagi, enggak minta maaf aja. Kalau bisa bagi upamanya, ya jangan diusir. Ya, andai kata kita memberi, ya kasih paling yang kecil-kecil gitu, yang paling 2-3 ribu juga mau tuh pengemis begitu mah. Ya, nah, didoain banget, apalagi kata kasih 5 ribu, wah panjang banget tuh doanya. Doain biar panjang umurnya, biar sehat walafiat. Perlu doa orang miskin. Walaupun sebetulnya dia nggak ibadah. Ngakunya orang Islam tapi nggak ibadah, malas banget. Ya, umpamanya. Nah, nggak usah kita lihat masalah malasnya. Yang penting doanya, ya doanya si miskin tuh. Sebab apa? Berterima kasih kepada kita yang memberi. Jangan kita anggap rendah. Jangan kita anggap rendah. Walaupun hati kita ya sebetulnya tidak senang dengan mereka, jangan kita bentak, jangan apa. Mau bagi-bagi enggak apa-apa. Maka sedekah kita sesuai kemampuan kita dan kita lihat juga kebutuhan. Jadi setiap hari harus kita bersedekah. Ya, itu dengan hanya sepotong roti. Nah, kita sedekah juga dengan zikir, dengan tahlil, dengan tahmid. Kalau nggak punya duit, maka habis sholat jangan ditinggal tuh yang 33 kali. Tasbih 33 kali, ya tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Itu sedekah kita. Apalagi ngitungnya pakai ruas-ruas tangan nih. Likulli sulama sedekah. Setiap ruas tangan ini bisa jadi sedekah. Dengan apa? Dengan zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Zikir nggak tadi baca kata. Itu sedekah kita juga. Jadi sedekah itu tidak selalu dengan makanan, dengan duit, minuman, juga dengan zikir. Yang kita sedekahkan ini ruas-ruas tangan kita. Semoga nanti tidak ada celah-celah iblis akan mengganggu kita ketika kita sedang sakaratul maut. Kita isi nih kita udah isi sendi-sendi kita dengan zikir. Tidak ada celah iblis akan masuk ke diri kita, menggoda kita, tidak akan sanggup. Ya.
Apalagi saya bilang yang tahlil dengan 360 kali tiap hari. La ilaha illallah. Sebab apa? Di tubuh kita ada 360 ruas. Ini di sini aja udah berapa nih? 15 apa? 14. Ya, kalau di sini ke 15 di sini ya. Ya, di situ aja. Nah, oleh karena itu kita jadikan bahwasanya tiap hari tetap kita sedekah. Tapi kalau ada makanan, ada uang, dengan uang lebih bagus. Nah, di sini ada kotak sedekah ya. Ada juga orang yang sedekah dengan tiap subuh, ada juga yang tiap Jumat sekali, ada juga. Jadi kita harus ada punya sedekah. Sebab sedekah kita nanti akan menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah. Nggak usah di surga, sebelum di surga di kubur aja dia udah menjemput kita. Di kubur dari sedekah kita yang kecil-kecil tuh. Insya Allah kalau sedekah sama pengemis mah sekedar 2-3 ribu itu kayaknya ikhlas banget itu. Ya, kayaknya ikhlas banget, gak mikirin, masa bodoh. Juga sedekah kita seperti orang tua kita dulu. Kalau mau apa-apa pakai selamatan, sedekah. Sampai mau ngawinin dulu disebut mau sedekah, katanya dia juga mau sedekah, mau ngawinin juga dulu mah. Ya kan? Sebab sebelum ngawinin tuh ada selamatan dulu, bacaan doa dulu. Dan apalagi pasti dia menyiapkan makanan, walaupun hanya sekedar nasi dan sepotong ikan bandeng umpamanya. Itu undang tetangga. Sedekah niatin, jangan mikirin masalah Allah. Oh, kok begitu katanya. Padahal Nabi nggak pernah begitu. Jangan mikirin ke situ mulu. Mereka perlu mau sedekah, ya. Nabi nggak begitu katanya. Bid'ah tuh, dolalah, fitnah, neraka tuh. La ilaha illallah, ini terlalu kejam. Ya, jangan terlalu ke situ, pahamlah. Terlalu sempit. Sedekah kita, apa saja kita lakukan dengan cara kita, maunya enaknya kita, adanya kita. Apalagi kalau mau acara maulid, acara mau berangkat kemana-mana, mau musafir, atau ya biasanya mau pergi haji itu kan, bikin acara walimatus safar, semacam itu dengan bahasa kita walimatus safar. Kita lakukan dengan sedekah, insya Allah Allah hindari kita dari malapetaka, lancar jalan kita jadinya. Ya, begitu. Jadi banyakin sedekah. Tiap hari harus ada sedekah kita. Ya, oleh karena itu, ya, sedekah menjadi kebanggaan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dan pasti Allah tidak akan menjadikan kita su'ul khotimah. Pasti Allah akan jadikan kita insya Allah husnul khotimah. Harapan hanya kepada Allah. Jangan sedekah nih karena duniawi, jangan. Seperti orang sedekah nih kalau mau lebaran atau mau puasa, mau munggah puasa kalau pada rohan gitu. Itu jangan pilih-pilih tetangga. Ini yang suka ngundang gua nih, yang enggak mau biarin jangan diundang nih, yang biasa-biasa aja nih. Yang baik sama gua. Nggak boleh. Semuanya tetangga. Undang sini gitu. Jangan kita pilih nih. Sama juga kita mau pesta. Ngundang maka kita pilih-pilih. Nah si Anu biasanya nggak suka keluar, dia mah nggak usah. Jangan, undang aja, dia mau datang dia gak. Ya, kita niatin sedekah. Makanya kalau dulu orang Betawi itu istilah ngawinin mau sedekah, mau sedekahan katanya. Ada bahasa gitu zaman dulu mah. Ini nenek-nenek masih ingat nih, yang udah nenek-nenek, yang udah mah belum pernah ngalamin nenek-nenek. Ya,
Jadi buat sekalian rahimakumullah, inilah hikmah daripada sedekah. Ya, jadi sedekah itu bukan hanya dengan materi saja, tetapi juga dengan zikir, dengan tahlil, bahkan dengan ilmu. Apa yang kita punya ilmu, kasih tahu kepada orang yang belum punya ilmunya, belum tahu ilmunya. Kita kasih, itu sedekah yang sangat berguna dan menjadi bermanfaat dunia dan akhirat. Begitu juga sedekah. Oleh karena di dalam hadis yang menceritakan bahwasanya ya, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Bila mana seseorang meninggal dunia, ya, putus semuanya amal ibadahnya kecuali dari 3 yang nggak pernah putus. Mana yang 3 pertama? Pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Tidak disebut ilmu bermanfaat dulu, tidak disebut anak yang soleh dulu, enggak. Sedekah dulu tuh sedekah. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Apabila mati seseorang, semuanya amalnya putus kecuali 3 perkara yang tidak putus. Yang pertama, sedekah jariyah. Nah, nggak disebut anak yang soleh, nggak disebut ilmu yang bermanfaat, sedekah dulu yang disebut. Ya, sebab melahirkan ilmu yang bermanfaat karena sedekah, melahirkan ya anak yang soleh karena sedekah. Urutannya gitu. Mula pertama sedekah. Dengan sedekah bisa membangun masjid, bisa membangun majelis taklim, bisa membangun pesantren, bisa membangun ya lembaga pendidikan segala macam, bisa membangun, bisa membayar guru dengan sedekah. Ini dan itu semuanya dengan sedekah. Bisa belajar. Maka dengan sedekah adalah masjid, majelis taklim, madrasah, pesantren, tempat membina umat untuk menuntut ilmu. Dari situ, dari hasil sedekah terbinalah umat dengan ilmu, dapat ilmu yang bermanfaat. Di mana Ustaz memanfaatkan ilmunya? Di situ. Ya, di situ. Di mana? Di majelis taklim, di masjid, di pesantren, di sekolah, di madrasah. Ya, untuk memberikan ilmu. Dapat dia ilmu tuh. Nah, dengan ilmu yang bermanfaat lahirlah anak yang soleh. Nggak ujug-ujug tuh anak jadi soleh aja kalau nggak punya ilmu. Ya, kalau nggak punya ilmu, nggak bakalan jadi anak yang soleh begitu aja. Pasti anak yang berilmu yang menjadi anak yang soleh. Sebab apa? Dia tahu bahwasanya segala yang dilakukan bermanfaat kedua ibu bapaknya. Ya. Jadi kalau kita jadi anak yang soleh, kita berbuat apa aja, walaupun kita niat buat kita pahalanya, kebahagiaan orang tua kita juga. Begitu. Nah, kita sedekah nih, umpamanya nih, bapak-bapak, ibu-ibu 1.000, apa 2.000, ya. Itu kebahagiaan pahalanya orang tua kita. Guru kita yang ngajarin, kebahagiaan pahalanya. Jadi bukan buat kita doang. Itu berkah ilmu yang bermanfaat dan berkah sedekah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Ini cerita selanjutnya dipanjang nih. Wahukia dan diceritakan ya. Panjang ini cerita ini. Saya nggak sempat ini baca ini ya. Mudah-mudahan bertambah ilmu, tambah yakin, kuat iman kita, husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
Allahumma salli Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.